Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja di sesi pertama ini kami meminta para pemateri untuk memaparkan, anggaplah semacam wacana awal untuk pemantik diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Mas Tia berkaitan dengan, paling tidak kami ingin mendapat gambaran Mas Tia tentang siapa sih 7 penyair yang dimaksud itu, kemudian apa peranan 7 penyair itu bagi perkembangan sastra nasional, kemudian kenapa karya-karya beliau-beliau itu perlu diangkat dalam bentuk aliwahana, musikalisasi puisi, mungkin agar lebih dikenal oleh masyarakat dan sebagainya. Langsung saja sepenuhnya saya berikan kepada Mas Tia. Estimasi waktu maksimal 15 menit ya, cukup ya Mas Tia, nanti kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman panitia, Mas Helmi dan rekan-rekan yang sudah bekerja keras untuk acara ini dan yang membuat saya bisa kembali ke Bangkalan untuk ketiga kalinya. Saya sangat senang di Bangkalan, salah satu kota yang paling saya suka. Mungkin ya karena teman-temannya yang sangat welcome, ramah. Saya merasa kerasan gitu. Terima kasih kepada teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir, para seniman dan budayawan Bangkalan yang saya hormati, yang sudah berdedikasi di bidangnya masing-masing, bahkan jauh lebih dahulu dari saya. Maksud saya kiprah di dunia kebudayaan dan dedikasinya itu sudah jauh melebihi kita barangkali ya, misalnya. Karena ini pembicaraan tentang 7 orang penyair, maka saya akan mencoba membingkainya dengan sederhana dan lebih banyak saya hadirkan berupa kisah-kisah yang unik saja dari masing-masing penyair itu, atau gagasan-gagasan yang unik saja dari masing-masing penyair itu. Seorang eseis Jerman pernah memilah ada 2 kategori penyair. Yang pertama, penyair naif. Yang kedua, penyair sentimental. Penyair naif berbeda dengan naif dalam pengertian kita ya, tapi naif dalam pengertian autentiknya. Penyair naif adalah seorang penyair yang saat menulis puisi, dia seperti seorang yang diberkahi. Jadi puisi kepada penyair ini seperti datang begitu aja. Kata-kata ngalir begitu aja seperti air sungai gitu. Dia tidak perlu bekerja keras untuk mencari kata-kata, tapi kata-kata yang mencari dia. Penyair naif biasanya menyatu dengan alam. Sampai-sampai dia dengan embun, awan, daun seakan-akan menyatu. Yang kedua, penyair sentimental. Penyair sentimental adalah penyair yang saat menciptakan puisi dia harus bekerja keras. Dia memilih kata yang cermat sedemikian rupa. Nah, Schiller itu kemudian gagasannya ya tentang 2 tipe penyair ini diadopsi
juga oleh misalnya Orhan Pamuk ketika memilah dua tipe novelis. Kalau kita balik lagi ke pemilahan tadi, maka saya membayangkan ada dua metode besar atau metode basic bagi penyair ketika dia menciptakan puisinya. Penyair naif biasanya dia menciptakan puisi dengan cara berkontemplasi atau bermeditasi. Sementara penyair sentimental biasanya riset. Riset kan tidak harus, bukan berarti riset bayangan akademis ya, tapi artinya dia mencari, membaca. Dia banyak menimbang. Nah, dua kategori itu kalau kita bingkaikan ke dalam 7 orang penyair ini, maka yang pertama kita tentang Hairil Anwar. Hairil Anwar ini adalah seorang yang menentukan nasib bahasa Indonesia. Tanpa Hairil Anwar, bahasa Indonesia itu akan sama seperti bahasa Malaysia sekarang. Salah satu karakter utama dalam Hairil Anwar itu Elan Vitalnya. Jadi ada satu cerita yang jarang orang tahu. Suatu hari seorang perempuan Amerika itu naik kereta dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Di dalam perjalanan si perempuan Amerika ini bertemu dengan seorang pemuda yang kurus, pakaiannya bersih, tapi yang menarik terutama bagi perempuan ini adalah matanya yang sangat tajam. Lalu ngobrollah mereka itu, si perempuan Amerika dengan si pemuda ini. Pada saat ngobrol, si perempuan ini sangat terkejut karena si pemuda tadi itu mengetahui karya-karya Hemingway dari cerpen Amerika ya, mengetahui Rilke dan bicara tentang karya-karya sastra dunia dengan berapi-api. Lalu si perempuan ini pulang ke negaranya dan menulis tentang pemuda kurus tapi cerdas dan tajam matanya itu tadi di sana. Ternyata si perempuan ini adalah istri Hemingway itu sendiri. Dan si pemuda yang diceritakan oleh dia adalah Hairil Anwar. Hairil Anwar itu begitu kuat daya elan vitalnya itu, sampai-sampai segala seluruh hidupnya dia korbankan untuk puisinya. Jadi saya membayangkan bagaimana elan vital itu diterjemahkan di dalam puisi dan dalam musik, karena itu mood utama Hairil Anwar. Lalu setelah Hairil, Taufik Ismail ya? Oh iya, Taufik Ismail. Taufik Ismail itu kalau saya boleh gambarkan dengan sangat singkat, ya seluruh puisinya adalah sajadah panjang. Pak Taufik Ismail itu seluruh puisinya adalah sajadah panjang. Sajak bagi dia adalah campuran antara 3 hal. Pengabdian atau ibadah. Yang kedua, alam, kedekatan dengan alam, dan yang ketiga, perlawanan. Ya, 3 poros itu Pak Hairil. Yang mana yang akan dipilih dari ketiga itu menentukan suasana atau mood seperti apa yang akan ditampilkan. Apakah akan memilih puisi Pak Hairil yang religius? Apakah yang akan memilih puisi yang alam? Kalau puisi alam ada dalam Sajak Ladang Jagung misalnya. Atau puisi perlawanan. Nah, tiga poros ini berbeda ininya, moodnya. Itu Pak Taufik Ismail. Yang galib dibacakan itu puisi perlawanan. Puisi-puisi yang terkumpul dalam Tirani dan Benteng dan Malu Aku Jadi Indonesia. Itu Pak Taufik Ismail. Lalu kita bergerak lagi ke Sutarji. Nah, Sutarji Kaljum Bahri sangat simpel.
kalau kita ingin menangkap Sutarji Kaljumbari itu simpel. Bagi Sutarji, kata-kata harus dilepaskan dari pengertian. Jadi kata-kata jangan dibebani oleh terlalu banyak pesan. Kata-kata harus dibebaskan. Sutarji itu menulis seperti orang yang kerasukan. Bahkan kalau kita lihat baca puisinya Sutarji waktu tahun-tahun 70-80 itu dia muter-muter gitu, berteriak. Bagi Sutarji puisi adalah pembebasan. Kita bisa bayangkan musik seperti apa yang bisa menerjemahkan pembebasan. Itu Sutarji. Lalu Sapardi itu juga simple aja kita memahami Sapardi. Menurut dia puisi itu bergerak antara dua hal, sebagai nabi atau sebagai anak kecil, mengarah untuk menjadi nabi atau mengarah untuk menjadi anak kecil, atau bermain-main di antara keduanya. Maksudnya seperti ini. Kalau dia mengadah kepada profetik, pada kenabian, puisinya itu berisi pesan-pesan kebaikan, moment of truth. Kalau dia mengarah kepada anak kecil, puisinya innocent. Puisi itu seperti bermain-main gitu, memunculkan jiwa anak kecil gitu. Kembali lagi kepada kemurnian. Jadi puisi Sapardi itu terbelah kepada dua ciri umum. Apakah puisi yang profetik atau puisi yang innocent, atau bergerak di antara keduanya, antara ingin menyampaikan pesan kebenaran universal dengan hasrat untuk bermain-main, seperti seorang anak yang berlarian ketika hujan turun. Itu Sapardi. Lalu Gunawan Muhammad itu si maling kundang yang terkenal dalam sastra Indonesia, itu Gunawan Muhammad. Bagi Gunawan Muhammad ada dua jenis bahasa. Bahasa publik dan bahasa privat. Bahasa publik adalah bahasa yang penuh dengan jargon, bahasa yang penuh dengan perintah, bahasa yang sudah terlalu sering dipakai, bahasa publik. Yang kedua, bahasa privat. Bahasa privat adalah bahasa yang mengekspresikan hal-hal unik di dalam diri manusia, hal-hal yang tidak tergantikan. Puisi adalah momen menangkap sesuatu yang lewat dan mengabadikannya, memberikan nama-nama. Jadi uniqueness menurut GM, salah satu karakteristik puisi GM kan uniqueness-nya gitu. Udah ya, satu lagi. Oh iya, Rendra lewat. W.S. Rendra bisa dibilang King of Romance gitu. King of Romance artinya dia raja roman, penyair romantik, sangat romantis ya. Pada satu sisi, pada sisi lain juga sebagai penyair pemberontak. Jadi Rendra porosnya dua. Apakah kita akan memilih puisi romantis Rendra, atau kita memilih puisi pemberontakan Rendra? Di antara penyair-penyair yang lain tadi, menurut saya Rendra itu yang paling yang paling variatif gayanya kalau menurut saya. Dan Rendra orang yang sangat serius ya, yang lain juga sama serius ya. Tapi saya ingat gini, cerita Rendra itu
sebelum dia menulis kumpulan puisi potret pembangunan dalam puisi, itu puisi pemberontakan, dia sampai harus kuliah dulu. Karena dia harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang masyarakat, yaitu dia kuliah sosiologi. Karena dia ingin tahu bagaimana sih kelas-kelas sosial di dalam masyarakat itu gitu. Jadi sebelum menulis potret pembangunan dalam puisi, dia kuliah hanya untuk nulis buku gitu. Nulis satu buku itu gitu. Nah itu Rendra. Rendra juga selalu menekankan tentang daya hidup. Daya hidup itu Rendra membayangkannya seperti ini. Jadi dia menceritakan pada masa dulu untuk menguji tekad seorang pemuda biasanya datang ke sebuah sungai. Lalu dia mencopot cincinnya dilempar ke pusaran air. Lalu dia loncat dan mengambil air itu sampai cincin itu sampai ketemu. Itu cerita Rendra tentang bagaimana orang menguji tekadnya. Rendra mempraktekkan itu dalam berpuisi. Setiap kali dia melahirkan puisinya. Nah, yang terakhir Pak Jawawi. Nah, itu Pak Jawawi Imron itu kita balik kepada pembahasan kategori 2 tadi itu. Pak Jawawi adalah seorang penyair yang diberkati. Seorang penyair yang tidak mencari kata-kata, tetapi kata-kata yang mencari Pak Jawawi. Jadi saya melihat hampir semua puisi Pak Jawawi itu flow gitu, mengalir begitu mudahnya. Maksudnya seperti aliran air sungai itu, Pak Jawawi itu. Tidak ada yang dipaksakan gitu. Sepertinya seluruh puisi Pak Jawawi ditulis dalam keadaan ketika dia terberkati gitu, dalam istilah si orang Jerman tadi itu ya, dia naif dalam artian tadi ya, bukan naif dalam pengertian kita yang sebagai orang yang lugu, bukan itu, tapi naif sebagai orang yang diberkati. Itu saya lihat Pak Jawawi, dan sepertinya Pak Jawawi ada satu cerita dari tradisi Cina. Jadi dalam tradisi Cina, ketika seorang pelukis akan melukis sebuah pohon, dia datang kepada pohon itu, dia bermeditasi di bawah pohon itu sampai dia menyatu dengan pohon itu. Tampaknya Pak Jawawi melakukan metode itu gitu. Sampai ketika dia menulis dengan sebuah sungai, dia menyatu dengan sungai itu. Sehingga ketika dia menuliskannya mengalir begitu saja. Mungkin itu dulu Mas. Maaf kalau agak lebih. Terima kasih teman-teman. Menarik sekali, Mas Tia tadi sudah menggambarkan dengan gamblang karakteristik 7 penyair yang nantinya karya-karya beliau akan dimusikalisasi puisikan. Nah, dari karakter-karakter itu tergambar dalam pikiran saya, oh kalau Hairil karena elang vitalnya tinggi mungkin cocok untuk genre musik ini. Oh kalau Taufik yang religius mungkin cocok. Kalau Sutarji yang ingin membebaskan kata dari pesan makna atau mungkin pesanan makna seperti apa Sapardi Gunawan, kemudian Rendra dan Zawawi Imron.